Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Azam Daily Vlog. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya mau membuat satu adonan yang bisa dipakai untuk dua macam versi, yaitu bisa dipakai untuk roti dan bisa dipakai untuk membuat pizza juga. Hasilnya lembut dan lembutnya pun tahan lama. Bahan-bahannya simple, murah, tanpa diaduk menggunakan mixer, dengan manual tangan saja. Pizzanya bisa dibikin tebal ataupun tipis sama empuknya. Kita lihat videonya, jangan di skip, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya agar mendapatkan update video-video dari saya. Adonan ini bahannya murah meriah ya. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah susu cair 220 cc, kemudian gula pasir 6 sendok makan, lalu kita tambahkan 1 butir telur, kemudian kita kocok sampai tercampur rata. Lalu kita masukkan 7 gram yeast. Aduk rata kembali. Lalu kita masukkan sebagian tepung terigu protein tinggi. Total tepung terigunya adalah 600 gram. Kita masukkan juga minyak 110 cc. Kemudian kita masukkan sisa tepung terigunya. Dan kita masukkan juga adonan biang, yaitu adonan tangzong. Untuk cara pembuatan adonan tangzong akan saya bagi linknya di atasnya. Kembali saya aduk sampai rata. Lalu akan saya aduk menggunakan tangan. Setelah tercampur rata, kemudian saya masukkan 3/4 sendok teh garam. Kemudian saya pindahkan ke alas kerja agar mengaduknya lebih enak ya. Ini perlu menggunakan sedikit power lebih, tapi jangan khawatir, kita pasti bisa. Setelah adonan kalis, kemudian kita bulatkan seperti ini, dan akan saya istirahatkan. Saya tutup dengan plastik wrapping, kemudian saya tutup lagi dengan kain. Setelah adonan mengembang 2 kali lipat, kemudian akan saya kempeskan dan akan saya bagi menjadi 3 bagian. Saya bulatkan dan saya padatkan seperti ini. Kemudian saya bagi menjadi 3 bagian karena saya akan membuat 2 pizza dan 1 bagian akan saya bikin roti. Setiap bagian akan saya bulatkan. Kemudian saya ambil satu bagian dan saya pipihkan. Akan saya pindahkan ke loyang. Kemudian kembali akan saya pipihkan sampai menutupi semua loyang. Kemudian akan saya tutup dengan plastik wrapping dan akan saya istirahatkan kurang lebih selama 30 menit. Kembali saya ambil satu adonan, kemudian akan saya pipihkan sama seperti sebelumnya. Jadi di sini saya membuat 2 adonan untuk pizza dan 1 adonan untuk roti. Kemudian untuk adonan roti, satu adonan akan saya bagi menjadi 4. Setiap bagian akan saya bulatkan.
Setelah semuanya dibulatkan, kemudian akan saya tata di piring. Sebelumnya piring ini saya beri minyak, saya olesi minyak. Kemudian saya tutup dengan plastik wrapping dan saya tutup juga dengan kain. Akan saya istirahatkan kurang lebih selama 30 menit. Untuk saus pizzanya akan saya siapkan 1,5 sendok makan saus tomat, kemudian 1,5 sendok makan pasta tomat dan 1 sendok teh chili sauce. Kemudian 1 sendok teh coriander powder saya aduk rata. Saya masukkan juga secukupnya garam, 2 pinch garam. Saya sisihkan. Nah, inilah pizza yang sudah saya istirahatkan tadi. Kemudian akan saya tusuk-tusuk dengan garpu terlebih dahulu agar nantinya pada saat di baking tidak melembung ke atas. Pertama saya oleskan saus pizzanya secara merata. Lalu saya taburkan keju cheddar. Saya taburkan secara merata. Kemudian saya beri bawang bombay. Kebetulan saya tidak punya bawang bombay, jadi saya pakai bawang besar merah. Lalu saya masukkan zaitun potong also. Lalu saya tata pepperoninya. Jadi untuk toppingnya bisa terserah apa aja ya, bisa sayur-sayuran atau sosis atau apa saja yang sesuai selera kita. Lalu saya taburkan keju mozzarella. Ini keju mozzarellanya kalau mau bisa full ya, tertutup sampai penuh. Kemudian akan saya tutup lagi dengan plastik wrapping, saya istirahatkan kembali. Ini setelah proofing, nanti bisa kita masukkan ke kulkas dan kita bisa bakar besok pagi. Akan saya topping untuk pizza yang berikutnya, sama seperti yang tadi caranya. Jadi pizza ini mudah membuatnya, cuman lama prosesnya. Jadi perlu diistirahatkan, perlu di proofing. Tapi kita bisa membuatnya sekalian. Setelah kita proofing, jadi kita beri topping, kemudian kita proofing, bisa kita simpan di kulkas dan kita bakar esok harinya. Ini toppingnya hampir sama, hanya agak berbeda, jadi saya tidak memakai bawang dan saya tidak memakai buah zaitun. Karena ini untuk anak-anak, mereka agak tidak suka dengan yang seperti itu, jadi cukup dengan pepperoni dan keju. Kemudian akan saya tutup dan akan saya proofing. Di sini musim dingin, jadi proofingnya perlu waktu yang lama, kadang lebih dari 2 jam. Tapi untuk ini akan saya proofing cukup dengan 1 jam saja. Ini proofingnya bukan seperti yang pertama ya, sampai 2 kali lipat. Ini cuma untuk agak mengembangkan sedikit saja ke atas. Kemudian satunya yang untuk roti saya buka dan akan saya bentuk. Saya tipiskan seperti ini, kemudian akan saya isi dengan saus yang sama seperti tadi, kemudian mortadella. Saya beri mortadella. Kemudian akan saya tutup seperti ini. Dan saya rekatkan pinggir-pinggirnya. Lalu saya gulung seperti ini. Jadi untuk desainnya terserah kreativitas kita mau seperti apa. Kemudian untuk yang kedua sama seperti tadi kita pipihkan. Lalu saya isi dengan mozzarella, kemudian pepperoni, lalu akan saya gulung seperti ini. Jadi membuat roti itu banyak desainnya ya, jadi kita penasaran mau bikin seperti ini, bikin seperti itu, seperti seni, banyak macamnya desain yang bisa kita kreativitaskan. Semakin sering kita mencoba, semakin banyak desain yang bisa kita bentuk,
semakin bagus desain yang bisa kita buat. Setelah semuanya terbentuk, kemudian akan saya tutup dengan plastik wrapping dan akan saya istirahatkan kembali selama 1 jam. Setelah 1 jam, kemudian kita panaskan oven dengan suhu 150 derajat dan rotinya akan kita brush, kita oles dengan susu evaporated milk dicampur dengan kuning telur. Kalau tidak ada evaporated milk, bisa kita gunakan susu cair dan telur. Kalaupun tidak ada, bisa kita semprot saja dengan air. Kemudian kita masukkan ke dalam oven yang sudah kita panaskan tadi. Akan saya oven selama 25 menit dengan suhu 150 derajat. Setelah matang, kemudian kita angkat dan kita langsung oles dengan madu. Inilah hasilnya. Rotinya empuk dan lembut, dan lembutnya pun tahan lama. Untuk isiannya kita bisa sesuaikan dengan keinginan masing-masing atau selera dari masing-masing. Rotinya empuk dan seratnya pun halus. Untuk pizzanya pun sama ya, ini pizzanya empuk, benar-benar empuk dan anak-anak pun suka. Dan empuknya pun tahan lama, jadi nanti kalau udah dingin, tidak keras. Kulit pizza ini bisa kita bikin tebal atau tipis, sama empuknya. Apabila kita menginginkan pizza dengan kulit yang lebih tebal, kita bisa bagi adonan sesuai dengan resep tadi, cuman kita bagi menjadi 2 saja, jadi tidak perlu kita bagi menjadi 3. Inilah hasil pizzanya, lembut, jadi kalaupun dingin nanti tetap lembut. Untuk topping bisa kita sesuaikan dengan selera masing-masing. Demikian video resep dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya agar mendapatkan update video-video baru dari saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.